Kamu harus waspada jika memiliki khodam pendamping ini. Jika tidak bisa mengendalikannya, maka dia akan menyesatkan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini, Bang Jono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general trading ya. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke, hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh, tiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan tiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini ya. Kamu harus waspada ya jika memiliki khodam pendamping ini. Ya, karena apa? Jika tidak bisa mengendalikannya, maka dia pasti akan menyesatkan kamu. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Three of Swords ya, ataupun tiga pedang. Tiga pedang muncul hadir teman-teman. Ya, dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap kondisi, dari energi kamu saat inilah ya teman-teman. Melihat dari kartu pertama ini, ya aku merasakan seperti kehidupan kamu lagi nggak begitu stabil teman-teman. Kehidupan kamu lagi nggak begitu positif ya. Aku melihat ada sebuah kekecewaan, aku melihat ada sebuah kekesalan, aku melihat ada sebuah kegagalan, dan mungkin hal-hal lain yang membuat kamu ngerasa apa ya teman-teman, selalu gagal, kecewa di dalam segala hal, mungkin seperti itu ya. Dan kemudian dendam. Nah ya, jadi dari situasi dan kondisi ini adalah sesuatu hal yang akan memicu sebenarnya tentang kehidupan yang bakal lebih buruk ketika kamu tidak dapat mengontrol diri kamu ke arah yang lebih baik dan positif ya. Karena ketika kamu dalam fase ini ya teman-teman, pasti kamu merasa akan berputus asa, kamu akan menjadi pesimis, dan kamu akan kehilangan jati dirimu teman-teman. Nah sebenarnya ya, ketika kamu dalam fase ini ya, mau tidak mau, bisa tidak bisa, kamu harus bisa mengontrol diri kamu dengan sebaik mungkin. Apalagi ketika kamu memiliki khodam pendamping, mohon maaf ya teman-teman, memiliki sosok pendamping yang salah gitu sih, tidak tepat, ataupun tepat, tetapi kamunya karena kondisi kamu yang nggak stabil, sehingga dari kondisi kamu inilah yang akan membuat kamu tersesat ya. Khodam pendamping apa teman-teman, nanti kita akan lihat ya sosoknya apa teman-teman ya. Ketika kamu bisa mengendalikannya sebenarnya ya tidak ada masalah ya, malah mungkin bisa membantu kamu ya, membantu sedikit ya, mungkin seperti itu teman-teman ya. Karena jangan terlalu mempercayai namanya kodam sih, kita harus tetap percaya terhadap yang namanya ya Allah, Tuhan semesta alam teman-teman, karena hanya dia yang memberikan segala sesuatunya ya, perlindungan, kekuatan, rezeki, dan lain-lain. Oke, nah tetapi memang ini sangat penting teman-teman. Kenapa? Karena ketika seseorang memiliki khodam ini dan tidak dapat mengontrol segala sesuatunya dengan sebaik mungkin, maka dia akan disesatkan. Contoh mungkin seperti ini. Ketika dia dikecewakan, contoh ya, oleh seseorang, ya, disakiti oleh seseorang dan dendam, dan ternyata kekuatan yang ada di dalam dirinya ataupun khodam yang dia miliki ini semakin menyesatkannya, ini semakin memberikan dia apa ya, membisiki ya teman-teman, untuk mungkin membalas dendam, murka, dan lain sebagainya. Maka itu yang aku katakan, kamu akan semakin tersesat gitu sih ya, untuk menjolimi seseorang tersebut ya. Itu artinya kamu tidak bisa mengendalikan diri kamu, nafsu kamu, dan mengendalikan kodam pendamping kamu teman-teman. Yang ada nanti kamu akan tersesat, dan kemudian kamu berhasil mungkin mencelakai seorang tersebut. Maka kemudian next ya, akan terjadi lagi, merasa kamu bisa menjalimi orang lain, dan merasa kodam itu bisa memberikan kamu sebuah kekuatan untuk membalaskan dendammu teman-teman. Maka yang akan terjadi apa? Tentu kamu akan lebih mempercayainya. Nah ini sesuatu hal yang sangat fatal banget ya teman-teman. Mohon maaf bagi kamu yang memiliki hutang pendamping ya, jangan pernah disalahgunakan teman-teman, apapun itu
tujuannya gitu sih. Ya, kalau untuk masalah sakit hati ya biarkan Tuhan yang membalas teman-teman, karena ketika Tuhan yang membalas dengan caranya sendiri maka itu bukan lebih sakit pedih dan kamu tidak ada akan menanggung dosa-dosanya. Ya, seperti itu sih. Karena tanpa kamu minta juga sebenarnya ketika kamu apa namanya teman-teman, ketika kamu minta ya berdoa kepada Tuhanmu, itu karma itu tetap akan berjalan kok, teman-teman. Ya, aku yakin. Dan kemudian aku punya Two of Cups. Dua cangkir muncul hadir, teman-teman. Nah, tetapi ketika kodam tersebut dapat kamu manfaatkan dengan baik, ya contoh mungkin membantu orang, ya membantu orang lain, kemudian untuk ini nih contoh misalkan ada seseorang yang sakit, ya kan teman-teman. Kemudian kamu pergunakan deh kodam pendamping kamu untuk membantu, ya sebagai wasilah ya teman-teman. Bukan berarti dia yang menyembuhkan ataupun membantu sih, sebenarnya ya segala sesuatunya adalah kehendak Tuhan ya teman-teman. Seperti itu sih. Jadi memang pada intinya ketika segala sesuatunya dapat kamu kendalikan untuk hal-hal yang baik aja deh gitu sih. Ya aku yakin itu akan lebih bermanfaat, akan mendatangkan rezeki yang lebih baik. Seperti itu teman-teman. Tapi ketika memang kekuatan tersebut tidak dapat kamu kendalikan dengan baik, maka itu akan menjadi sebuah bumerang yang cukup nyata ya, bumerang yang cukup mengerikan teman-teman. Nah, kemudian aku punya Nine of Cups. Ya, yang paling terpenting adalah jangan tergantung dari kamu sih teman-teman, tergantung dari diri kamu. Kalau kamu dapat mengendalikan yang namanya apa ya, mungkin sikap emosional ya, yang mudah-mudahan teman-teman kamu tidak akan dapat dikendalikan oleh khodam tersebut. Tetapi ketika kamu tidak dapat menjaga dan mengontrol emosional kamu sendiri, maka ya itu tadi ya tetap sih sebuah resiko yang cukup berat tanggung jawabnya teman-teman ya. Dan kemudian aku punya King of Pentacles ya teman-teman. Nah, sebenarnya dari kartu ketiga dan kartu keempat ini teman-teman cukup menggambarkan sih pada intinya memang ketika segala sesuatunya ya, pikiran kamu, hati kamu selalu positif ya, biarpun ada orang-orang yang menjolimi dan menyakiti kamu teman-teman, ya sudah doakan yang terbaik gitu sih ya. Mudah-mudahan itu sebagai apa ya, mungkin sebuah ujian untuk kamu agar kamu lebih bersabar, karena ketika kamu selalu bersabar teman-teman, ya niscaya jalan kerezekian kamu itu selalu ada saja kok ya. Seperti itu. Oke. Dan kemudian pada kartu berikutnya aku punya Five of Swords ya, meskipun banyak orang-orang yang berupaya berusaha untuk selalu memancing-mancing kamu ya teman-teman, memancing amarah kamu, memancing kesabaran kamu, memancing ya semuanya deh ya. Mungkin ya harus lebih besar hati ya teman-teman, harus lebih bersabarlah, jangan terlalu mengikuti, apalagi ketika kekuatan tersebut itu sudah benar-benar murka ya. Karena ya siapapun ya ketika memiliki khodam pendamping dan ketika mungkin tuannya tersakiti, memang aku akui teman-teman, dia sangat tidak terima banget ya, sangat tidak terima ya, ibaratkan orang tua ketika melihat anaknya teman-teman, ataupun mungkin kebalikannya tersakiti. Jadi otomatis dia siap melakukan hal apapun. Nah, khodam pendamping juga seperti itu. Tetapi itu tadi, ketika sudah mempercayainya, maka ya menjadi ketergantungan, dan yang akan terjadi apa teman-teman? Ya tentu bisa menjadi bumerang, dan itu pertanggungjawabannya sangat begitu besar banget. Itu ya teman-teman. Nah, kemudian kita lihat dari kartu berikutnya. Aku punya Seven of Cups ya teman-teman. Ya memang siapapun orangnya ya, ketika memiliki apa ya, ataupun seseorang yang memiliki sebuah cita-cita, harapan, ya paling tidak ingin memiliki pendamping, sosok kodam pendamping yang kuat, sosok kodam pendamping yang tangguh, agar terhindar mungkin salah satunya dari orang-orang yang sirik, yang mungkin itu salah satu bentuk ikhtiar ya teman-teman. Ya itu tergantung dari kepercayaan masing-masing ya. Ketika kamu mempercayai ya sudah teman-teman, pada intinya jangan biarkan diri kamu tunduk terhadap kekuatan tersebut. Itu sangat penting ya. Tetapi ketika kamu dapat mengendalikan segala sesuatunya untuk hal-hal yang lebih positif, ya mudah-mudahan semuanya akan dipermudah, teman-teman. Ya, dan kemudian yang terakhir aku punya Four of Swords ya, teman-teman, ataupun empat pedang. Nah, siapa ataupun apa sih sosok pendamping itu yang mungkin masih menjadi pertanyaan-pertanyaan besar di dalam kehidupan kamu, teman-teman? Mungkin beberapa sosok pendamping ataupun kodam pendamping ya, kodam pendamping ya, teman-teman, bukan leluhur. Oke, sosok kodam pendamping ini tentu sosoknya, wujudnya sering banget ya, dia identik dengan perumpamaan sosok-sosok hewan seperti itu ya, mungkin contohnya macan ya, itu
Seseorang yang memiliki hodam macan, teman-teman, itu sering memiliki apa ya teman-teman ya, orang yang memang cukup keras nantinya. Watak sifat karakternya akan begitu keras. Dia orang yang tidak suka diatur, orang yang suka membangkang, orang yang mudah tersinggung. Teman-teman, percaya tidak percaya, mungkin kamu yang memiliki hodam macan itu sering kamu rasakan seperti itu, ya. Kemudian sosok berikutnya mungkin adalah sosok ular ya, teman-teman. Itu juga ya, mungkin siluman ular ya. Ya tetap sih sebenarnya perwujudannya juga terkadang dia bisa menjadi manusia ya, teman-teman, mungkin menjadi seorang putri ya, kebanyakan sih perempuan ya, teman-teman, itu ya. Dan kemudian yang terakhir, sosok yang sering banget menyesatkan ya, itu sosoknya mungkin seperti apa ya teman-teman ya, kera ya, kera. Nah itu juga teman-teman, dan mungkin banyak hal-hal yang lainnya. Nah sebenarnya sih tidak selalu ya. Nah, itu tergantung dari diri kamu. Bagaimana cara kamu untuk mengendalikan segala sesuatunya, teman-teman. Ya, kalau kamu kendalikan untuk hal-hal yang baik dan positif, ya niscaya semuanya akan baik. Tetapi ketika kamu tujuannya adalah untuk hal-hal yang nggak benar, maka ya kamu akan terus tersesatkan. Oke, teman-teman, mungkin demikian ya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.